Tidak boleh seperti itu. Nah ini Rasul mau menjelaskan SAW, ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Udah wali. Semua diminta dalil. Seakan-akan tuh kalau Habib, Kiai itu wes nggak punya dalil gitu ya. Padahal ngajinya tiap hari ngaji kitab kuning itu. Para Habib, para Kiai kan pegangannya kitab kuning. Kitab kuning kan dulu dianggap remeh kitab kuning. Kamu sekarang kalau pergi ke toko-toko buku internasional, itu buku yang paling laku tuh kertasnya nggak putih. Betul? Kertasnya putih atau nggak putih? Enggak putih. Kertasnya ya kuning kusam, ya walaupun tebal tapi ringan. Dunia internasional pun kembali kepada kitab kuning. Disebut kitab kuning karena kertasnya warnanya kuning. Isinya ilmu, ya isinya ilmu. Dalam sebuah hadis yang panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim juga dan imam-imam yang lain. Tapi ini yang mau saya ambil versi Imam Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari, panjang tentang 3 manusia yang berbicara semasa masih bayi. Jadi bayi sudah bisa ngomong. Ya, ada 3 manusia. Meskipun nanti ada riwayat yang lain 4 bayi. Tapi ini riwayat yang tentang 3 bayi yang bisa ngomong. Masih bayi. Kan ajaib atau enggak ajaib itu? Sebulan kemudian bisa ngobrol sama ibunya, Bu mau ke pasar. Pasti ibu-ibu langsung bawa bayi ini ke tempatnya Habib atau Kiai. Anak saya kelihatannya kesurupan. Kenapa? 1 bulan sudah bisa ngomong. Saking ajaibnya, istimewanya. Kalau bayi kok bisa ngomong, itu istimewanya luar biasa. Diceritakan, wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min Bani Israel. Ini terjadi di Bani Israel. Ya, terjadi di Bani Israel. Ada seorang wanita yang sedang menyusui anaknya yang masih bayi. Famarra rajulun raqibun dzusyarah faqalat Allahumma ij'al ibni mithlah. Ketika dia lagi menyusui anaknya, jangan dibayangkan ibu ini tadi di pinggir jalan kemudian nyusuin anaknya gitu ya. Enggak. Itu bisa jadi di dalam rumah ada jendela. Lihat ada seorang yang mengendarai kendaraan yang sangat megah dan pakaiannya juga sangat mewah. Seorang laki-laki kendaraannya megah, kalau sekarang mungkin naik mobilnya Pak, sing larang dewi gak begini? Ferrari ya? Dan kawan-kawannya tuh, mobil sport. Yang nyetir, wah ganteng. Nah, kalau sekarang begitu, kalau dulu kuda yang jaran teji ya, kuda yang gagah. Pakaiannya juga mewah. Orang yang ganteng, gagah. Maka ibu tadi kemudian berkata, Allahumma ja'al ibni mithlah. Doanya bagus, gak jelek. Ya Allah, jadikan anakku ini, anak laki-lakiku ini seperti pria itu. Gagah, ganteng, sugih, kendaraannya bagus. Jadikan seperti itu. Apa yang terjadi? Fataroka thadiyaha wa akbala ala raqib faqala. Bayi tadi yang lagi menyusu pada ibunya langsung melepaskan susuannya, kemudian noleh. Ya, tadinya kan berarti di dada ibunya ya. Melepaskan susuannya, noleh ala raqib, melihat ke arah yang nunggang kendaraan tadi itu, yang mengendarai kendaraan. Kemudian dia berkata, Allahumma la taj'alni mithlah. Ya Allah, jangan jadikan aku seperti dia. Yo, kaget apa gak kaget kira-kira ibunya itu? Yang biasanya
tiba-tiba protes. Moh, mak, moh, kayak ngono moh. Nggak mau aku seperti dia. Sampai Allahumma, ya Allah jangan jadikan aku seperti dia. Ibunya kaget nih, masih kecil udah melawan doa orang tua nih. Doa dilawan sama doa, dia nggak melawan orang tuanya. Tapi dia minta sama Allah, aku nggak mau seperti itu. Ibunya ya kaget. Ya. Thumma akbala ala thadiha yamussuhu. Qala Abu Hurairah ka'ani anduru ila Nabi SAW yamussu isba'ah. Setelah itu bayi tadi kembali menyusu pada ibunya. Sampai sama Nabi SAW itu saking Rasul seperti melihat suasana itu ya. Melihat suasana itu. Baginda Nabi SAW ini kalau menceritakan sesuatu kan bukan karena membaca. Rasul kan enggak membaca. Mana biqari'in, tidak membaca ummi. La yaqra' wa la yaktub, enggak baca, enggak tulis Nabi Muhammad SAW. Ya, dan juga bukan di BCI. Ya, bukan di BCI. Makanya sampai dipraktekkan sama Nabi SAW. Menyusuinya seperti ini loh. Dengan Rasul ya ngecup jarinya, dipraktekkan itu. Jadi semangat anak itu kembali menyusu pada ibunya. Di sini ada pelajaran. Bahwasannya telling story. Ya telling story. Betul? Coro Inggrisnya ngono kuwi. Hah? Betul, saya enggak tahu, bener apa enggak nih? Storytelling, nah, salah no, aku gak paham soalnya. Aku mudengnya Jawa, Inggris gak patek paham. Biar orang Inggris belajar bahasa Jawa. Because Jawa is better than English. You know, Java is better than English. You must be abroad, be a Javanese. Ngono, kamu dengar aku. Kok lihatnya gak enak semua kenapa nih? Semodal nekat tuh itu ya. Gitu aja kok repot. Salah gak mlebu rokok kok. Nah, sampai dipraktekkan. Artinya apa? Storytelling tadi ya. Storytelling. Itu salah satu cara berdakwah. Salah satu cara berdakwah adalah menyampaikan kisah dengan bagus sampai diperagakan. Dengan bahasa tubuh. Sehingga yang mendengar kisah itu ya, melihat nyata gitu ya, divisualkan oleh tubuh Nabi Muhammad SAW. Seperti ini loh bayinya, sallu ala Nabi. Allahumma shalli. Jadi Rasul kita SAW itu hebatnya luar biasa. Nah Rasul menceritakan bukan karena mendengar, tapi karena melihat. Bicarane piye ojo takok mbek aku. Ya caranya bagaimana? Jangan tanya sama saya. Itu Nabi Muhammad SAW. Di antara mukjizatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kisah ini berlanjut. Thumma marra bi amatin faqalat. Tidak lama setelah itu ada budak perempuan lewat. Di riwayat yang lain budak ini diseret, dipukulin. Ya, dia dituduh telah mencuri dan dia dituduh telah berbuat zina. Sehingga dia diseret, dihinakan di jalanan, dipukulin oleh masyarakat. Ya, dimukulin oleh masyarakat. Maka ibu tadi ketika melihat ada budak wanita yang diteriakin maling, ya, pelacur, maling, pelacur, diajar sama masyarakat. Ya wajar toh kalau ibu tadi kemudian angkat tangan, Allahumma, ya Allah, la taj'al ibni mithla hadhih. Jangan jadikan putraku menjadi seperti wanita itu. Doa ini bagus atau enggak bagus? Bagus. Karena ketika melihat yang baik pengen niru. Ketika melihat yang jelek pengen tidak jadi seperti itu. Tapi ajaib lagi. Fataraka thadiyaha faqala, bayi tadi langsung melepas susuannya. Kemudian menghadap ke arah wanita tadi itu yang dipukulin, yang diseret. Kemudian mengatakan Allahumma ja'alni mithlaha. Ya Allah jadikan aku seperti dia. Coba kalau jenengan jadi bapaknya ada di sampingnya ibu yang lagi nyusuin tadi. Kira-kira kaget atau enggak kaget? Mesti kan yang ngomong, nak saya genah nak. Nak yang bener aja, nak yang bener aja. Itu yang tadi ganteng, gagah, naik kendaraan bagus loh. Yang ini budak diidak-idak, teriakin maling, pelacur. Kok kamu pengen jadi seperti itu tuh gimana? Ternyata bayi ini kemudian memalingkan wajahnya.
dari susuan ke arah perempuan tadi dan berdoa, ya Allah jadikan aku, Allahumma ja'alni mithlaha, jadikan aku seperti dia. Ibu rupan atau gimana ini? Diajak bicara anaknya. Tsumma qalat faqalat limadzaak. Kamu kok bicara seperti itu kenapa? Yang pertama dibilang enggak mau jadi seperti itu, yang kedua minta jadi seperti itu. Kenapa? Faqala, bayangkan nih bayi masih oek-oek itu bisa menjelaskan dengan penjelasan yang detil. Ar-raqib jabbarun minal jababirah. Yang ibu lihat tadi yang naik kendaraan gagah itu adalah salah satu penindas yang keji, yang kejam. Dari sekian banyak penindas yang ada di muka bumi, dia salah satunya. Ini anak bayi sudah kasyif. Bayi sudah bisa menyingkap rahasia kegaiban yang ibunya tinggal di kampung itu enggak ngerti kalau pria ini penindas. Yang barusan lewat ini penindas. Mungkin dari luar kota, dari mana ya lewat. Ini penindas yang luar biasa. Ibunya enggak punya informasi, padahal dia dewasa. Anaknya yang masih bayi sudah tahu detil ini penindas. Ini bukan dengan dhon, bukan prasangka, tapi kepastian dengan ilmu. Nanti kita bahas. Kita baca dulu hadisnya ya. Wahadil amah yakulun, sementara budak perempuan yang tadi dipukulin, orang mengatakan sarakti zanaiti, kamu telah mencuri, kamu telah melacur, berzina. Walam taf'al, tapi dia enggak pernah melakukan itu sama sekali. Enggak pernah dia mencuri, enggak pernah dia berzina. Dia orang yang sangat baik, tapi difitnah ya oleh masyarakat. Tanpa proses hukum, bayi ini paham kebenaran. Tanpa proses hukum, bayi ini paham kebenaran. Tanpa meneliti dan menyelidiki, bayi ini paham kebenaran. Tanpa mengkonfirmasi, bayi ini paham kebenaran. Tanpa mencari tahu, bayi ini tahu kalau itu penindas, yang ini wanita solihah. Dari mana taunya? Nah ini ikhwani rahimakumullah yang saya pengen kita sedikit merenung. Jadi kadang-kadang itu pandangan kita ini ya terbatas. Bukan kadang-kadang ya, memang dibatasi. Ibu tadi enggak salah, lihat menurut sudut pandangnya ini pria baik. Itu namanya husnul dzan, prasangka baik. Karena lihat yang baik, tampak baik. Udah sesuai dengan prasangkanya, kenyataannya orang baik. Ya ini orang baik, kita enggak boleh nyangka, jangan-jangan dia penindas, enggak boleh. Su'dzon tuh enggak boleh. Jangan-jangan yang naik kendaraan ini penindas, enggak boleh. Haram hukumnya kita mencurigai seseorang tanpa bukti. Kan enggak ada buktinya nih, ini orang lewat baik-baik saja, wong sugih gitu aja. Kan begitu. Enggak boleh dicurigai, oh dia ini koruptor, enggak boleh. Oh kelihatan ada orang kok tiba-tiba punya mobil baru, oh ini koruptor, nggak boleh. Namanya itu menuduh tanpa bukti. Tapi kenapa Allah mencontohkan bayi ini bisa ngomong dan ngasih informasi ke ibunya? Bisa ngomong dan ngasih informasi ke ibunya. Dia walaupun gagah, ganteng, luar biasa, tapi dia penindas Bu. Jadi saya nggak mau yang seperti itu. Ini penindas, orang zalim ini, lalim orangnya. Saya enggak mau jadi seperti itu. Berarti di dunia ini ada orang-orang yang dikasih ilmu. Karena kalau prasangka enggak boleh. Jadi bayi ini punya data yang valid bahwasanya memang orang itu penindas. Seperti ilmu yang dimiliki Nabi Allah Khadir alaihi salam. Nabi Khadir alaihi salam. Di mana Nabi Khadir dapat ilmu bahwasannya nanti kapal ini akan dirusak. Akan disita. Nanti anak kecil ini jadi anak yang durhaka. Punya ilmunya itu. Ilmu pasti. Bukan ilmu kira-kira. Nah kamu jangan sok jadi seperti bayi tadi. Wah ada satu orang naik mobil mewah. Terus kok ibumu mendoakan, ya Allah jadikan anakku seperti dia. Mbok tiru, mbok. Jangan-jangan dia ini orang dolim.
Jangan-jangan dia koruptor Bu. Enggak, aku enggak mau jadi seperti itu. Enggak boleh. Itu namanya prasangka buruk. Enggak boleh seperti itu. Nah ini Rasul mau menjelaskan SAW, ada manusia-manusia yang dari kecil itu sudah jadi wali Allah. Udah wali. Semakin hari semakin jadi. Dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kok begini ada orang gak percaya kalau wali bisa ngerti tanpa diberi informasi. Ini hadits Sahih Bukhari. Bayi gak keluar dari rumah, ya, gak pergi keluar kota, gak bisa mendengar berita, ibunya saja gak tahu kenyataan. Bayi ini bisa tahu. Itu Bani Israel. Lantas bagaimana dengan wali dari umat Nabi Muhammad SAW? Makanya banyak wali-wali Allah itu sudah bisa memberitahukan kenyataan yang akan terjadi dengan izin Allah Ta'ala. Nanti lahir anakmu 7 laki semua. Wah, jawab. Oh, istri saya aja itu sampai sekarang gak hamil-hamil loh, Bib. Tapi yang ngomong wali ini ya. Udah Bib novel kira-kira dok, enggak iya. Nggak percaya, jajalan sih. Ini namanya gaya-gaya. Ini asli orang soleh bilang, nanti lahir anakmu 3. Nah, itu pernah terjadi itu. Ini kalau saya ceritakan di sini nggak bisa. Karena ini majelis live streaming.